Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Sinta Bella, kelas 12 MIPA 4, absen 19. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dan dampak infrared dalam kehidupan sehari-hari. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang memancar tanpa media rambat yang membawa muatan energi listrik dan magnet. Contoh gelombang elektromagnetik adalah infrared. A. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik. 1. Memiliki kecepatan konstan di ruang hampa, yaitu sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. 2. Tidak dipengaruhi oleh medan listrik maupun medan magnet karena tidak bermuatan listrik. 3. Termasuk gelombang transversal. 4. Energinya bergantung pada besarnya frekuensi. B. Permasalahan. Inframerah adalah radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang lebih panjang dari cahaya tampak, tetapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Radiasi inframerah memiliki jangkauan 3 order dan memiliki panjang gelombang antara 700 nm dan 1 mm. Ciri-ciri inframerah. 1. Tidak dapat dilihat oleh manusia. 2. Tidak dapat menembus materi yang tidak tembus pandang. 3. Dapat ditimbulkan oleh komponen yang menghasilkan panas. 4. Panjang gelombang pada inframerah memiliki hubungan yang berlawanan atau berbanding terbalik dengan suhu. Ketika suhu mengalami penaikan, maka panjang gelombang mengalami penurunan. Jenis-jenis inframerah. 1. Inframerah jarak dekat dengan panjang gelombang 0,75 sampai 1,5 μm. 2. Inframerah jarak menengah dengan panjang gelombang 1,50 sampai 10 μm. 3. Inframerah jarak jauh dengan panjang gelombang 10 sampai 100 μm. Aplikasi infrared. Device yang hingga saat ini masih menggunakan infrared adalah remote control, di mana jenis remote control sendiri bermacam-macam, di antaranya remote control AC, remote control televisi, contoh UCD, dan sebagainya. Mekanisme komunikasi data remote control berbeda dengan mekanisme komunikasi data device lain. Sistem kerja komunikasi data wireless dengan inframerah. Komunikasi data tanpa kabel dengan inframerah pada dasarnya cukup sederhana, yaitu komunikasi ini bekerja dengan prinsip modulasi data dengan frekuensi carrier. Penerima inframerah pada dasarnya didesain untuk menerima frekuensi cahaya inframerah dengan panjang gelombang terbentuk dan frekuensi tertentu. Modul receiver yang digunakan di sini adalah TSOP4840 yang disusun oleh frekuensi 40 kHz dengan panjang gelombang 950 nm. Berikut adalah diagram blok dan aplikasi motor penerima inframerah. Jenis-jenis manfaat receiver ada 2 macam tipe, yaitu 1. Arah device. Perangkat ini dapat berupa infrared receiver pada spot IRDA. 2. DCT device. Perangkat di mana bit-bit stream yang diterima akan dikirimkan melalui data carrier detect atau DCT line. Kelebihan dan kekurangan inframerah. Kelebihan inframerah yaitu pengiriman data dengan inframerah dapat dilakukan kapan saja, karena pengiriman dengan inframerah tidak membutuhkan sinyal. Pengiriman data dengan inframerah dapat dikatakan mudah karena termasuk alat yang sederhana. Pengiriman data dari ponsel tidak memakan biaya. Kelemahan inframerah. Pada pengiriman data dengan inframerah, kedua lubang inframerah harus berhadapan satu sama lain. Hal ini agak menyulitkan kita dalam mentransfer data karena caranya yang merepotkan.
Inframerah sangat berbahaya bagi mata sehingga jangan sekalipun sorotan inframerah mengenai mata. Pengiriman data dengan inframerah dapat dikatakan lebih lambat dibandingkan dengan rekaman Bluetooth. C. Pemanfaatan dalam teknologi inframerah memiliki banyak manfaat bagi manusia, di antaranya yaitu 1. Bidang kesehatan, mengaktifkan molekul air dalam tubuh, meningkatkan sirkulasi mikro, mengembangkan pH dalam tubuh sebagai alat kesehatan. 2. Bidang komunikasi, sebagai sensor pada perangkat smartphone, sebagai kamera yang bisa tembus pandang, sebagai alat komunikasi jarak dekat, sebagai alat komunikasi tanpa kabel, digunakan pada kamera night vision, pengiriman data tidak memakan melalui digunakan pada kamera night vision, pengiriman data tidak memakan melalui teknologi RDA, bisa dikirim kapanpun, biaya lebih murah, sebagai salah satu konektivitas yang berupa perangkat kabel yang digunakan untuk menghubungkan atau mentransfer data dari suatu perangkat ke perangkat lainnya. D. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, infrared meskipun radiasi elektromagnetik ini secara tidak sengaja ditemukan, namun kegunaannya sangatlah berguna dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada industri yang berbau luar angkasa, misalnya dalam pembuatan teleskop tata surya. Infrared juga bisa dimanfaatkan untuk melihat benda dengan cara memanfaatkan detektor infrared. Setiap benda yang dipancarkan infrared akan memantulkan atau menyerap infrared sehingga detektor menangkap panjang gelombang yang berbeda sesuai suhu yang dikeluarkan benda. Hal ini dikarenakan setiap benda memiliki suhu panas atau termal yang dipancarkan oleh benda tersebut yang kemudian menimbulkan radiasi termal. Maka radiasi termal itulah yang kemudian ditangkap oleh infrared. Saran, dalam penggunaan infrared sebagai alat untuk transfer data, jarak sangat berpengaruh, karena apabila jarak semakin jauh, maka proses pengiriman data akan semakin jauh pula. Oleh sebab itu, kami menyarankan untuk mendekatkan jarak dua device yang akan melakukan transfer data. Dalam penggunaan infrared sebagai alat pendeteksi, ketebalan benda sangat berpengaruh. Jika benda sangat tebal, maka akan semakin sulit untuk dideteksi. Jadi dalam penggunaannya infrared masih sangat terbatas. Demikian presentasi dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.